2020-66. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen penanggung jawab Dr. Andus Haji Mulyono Caco, MM, MH, MKes. Nama dosen Abdul Qadir SH, MH. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila dan landasannya, dan masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pengertian Pancasila secara etimologi dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahmana India. Kata Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila juga berasal kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Secara kebahasaan dapat disimpulkan Pancasila 5 kata sendi atau dasar, atau dapat juga diartikan 5 tingkah laku yang baik. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. 4. Landasan Pancasila. Pertama, landasan histori. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahir negara Indonesia kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 2. Landasan kultural. Menurut Bung Karno, bangsa Indonesia melewati perjuangan panjang dengan mempersembahkan segenap pengorbanan dan penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan nilai atau proses sejarah, tantangan perjuangan dan cita-cita masa depan yang secara membentuk karakter kepribadian. Karakter kepribadian bangsa Indonesia inilah yang disebut juga pandangan hidup atau dasar negara, yakni Pancasila. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang sudah diubah atau yang sudah dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 4. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Pancasila dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia berbasis nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman hidup dan akal budi bangsa Indonesia dalam menjaga keberlanjutannya. Masa Orde Lama. Dalam hal ini, Orde Lama dimulai pada saat Indonesia merdeka dan Insinyur Soekarno menjadi pemimpinnya, yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1966. Dalam pelaksanaan Orde Lama, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, dalam tahapan ini, Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dengan mencari jati dirinya, dengan cara memperlihatkan kemampuan di dunia internasional. Keruntuhan Orde Lama sendiri dimulai pada saat Presiden Soeharto menjabat. Pemerintahan menggantikan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya pada tanggal 23 Februari 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintahan resmi diserahkan kepada Jenderal Soeharto. Setelah kepemimpinan di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi masa Orde Baru sebagai tanda pengganti pemerintahan. Peristiwa yang terjadi pada masa Orde Lama: 1. Peristiwa Nasakom. 2. Pembentukan MPRS. 3. Pembentukan DPAS. 4. Pembubaran DPRGR. 5. Manifesto politik
6. Pengangkatan presiden seumur hidup. Masa Orde Baru. Orde Baru seringkali disebut Orba dengan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era masa pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Orde Baru runtuh ketika terjadi reformasi dan berakhirnya masa pemerintahan Jenderal Soeharto pada tahun 1998. Masa reformasi, masa dari kebebasan pers dan dikuranginya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Pada masa ini dimulai pada saat Presiden Habibie menjabat hingga saat ini Presiden Joko Widodo. Pada masa ini pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang dimana pemerintahan daerah diizinkan untuk mempersiapkan kebutuhannya sendiri tanpa ada campur tangan dengan pemerintahan pusat.